Teruntuk mantan suamiku, aku tidak membalasmu dengan teriakan, tapi dengan ketenangan yang mematikan. Aku dulu percaya kesetiaan akan selalu menemukan jalannya pulang. Namaku Alia, dan lelaki yang dulu kupanggil suami adalah Raka. Pada awal pernikahan, ia memanggilku rumah. Katanya pulang paling nyaman adalah pulang padaku. Aku percaya tanpa bertanya. Hingga suatu malam, aku mendapati pesan-pesan yang tak seharusnya kubaca. Nama perempuan itu muncul seperti duri, pelan, lalu menancap. Aku bertanya dengan suara gemetar. Ia menjawab dengan tawa sinis. Katanya aku berlebihan. Katanya aku terlalu curiga. Katanya aku membesar-besarkan hal kecil. Sejak hari itu, luka tak lagi datang sekaligus. Ia datang sedikit demi sedikit. Lewat nada bicara yang merendahkan, lewat tatapan yang tak lagi peduli. Lewat tangan yang dulu lembut, kini sering kehilangan kendali. Aku disakiti, bukan sekali, bukan 2 kali. Dan yang paling menyakitkan, aku tetap bertahan. Aku bertahan karena berharap, karena cinta, karena takut sendirian. Setiap malam aku menunggu Raka pulang. Menunggu sambil merapikan rumah yang tak pernah lagi ia perhatikan. Ketika ia pulang larut dengan parfum yang bukan milikku. Aku diam. Ketika ia memarahiku karena hal sepele, aku menunduk. Aku belajar meminta maaf. Bahkan atas luka yang ia buat. Sampai suatu hari, aku mendengar namaku disebut perempuan itu. Di bibir Raka, dengan nada yang tak pernah lagi ia gunakan padaku. Saat itulah, sesuatu di dalam diriku retak. Bukan marah, bukan menangis, kosong. Malam itu aku pergi tanpa tujuan. Hujan turun, dan aku berjalan seolah tak punya rumah. Di sebuah halte sepi, seseorang duduk di sampingku. Seorang perempuan paruh baya, rapi, tenang, dengan mata yang melihat, seakan ia tahu isi dadaku tanpa aku bicara. Ada luka yang tak bisa sembuh kalau kau terus tinggal di tempat yang sama. Katanya, namanya Maya. Ia tak mengasihani, ia tak menggurui. Ia hanya menawarkan satu hal, kesempatan untuk bangkit. Maya bukan sekedar penolong, ia mentor, ia pembuka jalan. Ia membantuku pergi, mengurus dokumen, mengubah penampilanku. Bukan untuk menjadi orang lain, tapi untuk menjadi diriku yang pernah terkubur. Rambutku dipotong rapi,
Wajahku dirawat, cara bicaraku diperbaiki, caraku berjalan, menatap, dan diam diajarkan kembali. Bukan untuk menggoda, tapi untuk berdaulat. Aku belajar satu hal penting. Balas dendam paling kejam adalah menjadi versi terbaik dari dirimu di saat orang yang menyakitimu hancur oleh penyesalannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku kembali ke kota itu. Dengan nama baru, dengan hidup baru. Raka tak mengenaliku saat pertama bertemu. Matanya menatap lama, lalu jatuh bukan pada wajahku, tapi pada aura percaya diri yang dulu tak pernah kumiliki. Aku tak mendekat. Aku membiarkan ia yang mengejar. Aku hadir di ruang-ruang yang sama dengannya. Tenang, berkelas, tak pernah terlihat butuh. Dan disitulah penderitaannya dimulai. Raka mulai membandingkan. Perempuan selingkuhannya tak lagi memuaskan. Ia mulai bertanya-tanya. Ia mencoba mendekat. Aku tersenyum. Dingin, sopan, jauh. Setiap penolakanku halus, setiap batasanku jelas, dan itu menyiksa lebih dari teriakan. Ia mulai gelisah, tidurnya terganggu, pekerjaannya berantakan. Ia mulai mencari aku, tanpa tahu bahwa aku adalah istrinya yang dulu ia hancurkan. Pada suatu malam, ia akhirnya tahu. Namaku, wajah lamaku, semua terbuka. Ia menangis, memohon, berlutut. Alia, aku salah. Aku hancur tanpamu. Aku menatapnya lama. Tenang. Tak ada air mata. Aku juga hancur dulu, kataku pelan. Tapi aku membangun diriku sendiri, tanpamu. Raka kehilangan segalanya, bukan karena aku merebut, tapi karena ia tak mampu menghadapi akibat perbuatannya sendiri. Ia hidup dengan rasa bersalah, dengan kenangan, dengan penyesalan yang tak bisa diperbaiki. Sedangkan aku hidup. Balas dendamku bukan jeritan, bukan amarah, bukan kekerasan. Balas dendamku adalah ketenangan, adalah keutuhan diriku kembali. Dan itu jauh lebih menyakitkan baginya daripada apapun yang pernah ia lakukan padaku.